Cristiano Ronaldo mengeklaim bahwa dirinya adalah pemain terhebat yang pernah ada. Statement itu dilontarkan Cristiano dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Dalam sebuah obrolan bersama Edu Aguirre yang menjadi jurnalis dari El Chiringuito, Ronaldo memberikan sebuah pernyataan tegas. Bisa jadi perkataan yang keluar dari mulut Ronaldo menimbulkan kontroversi. Terlebih menyangkut status sebagai pemain terbaik di sepak bola. Apalagi ia juga menyinggung rival abadinya, Lionel Messi, dan dua legenda sepak bola, Pele dan Diego Maradona. Perihal pemain terbaik sepanjang sejarah, Cristiano menegaskan bahwa dirinya yang menyandang status tersebut. Pasalnya, hal itu dilatar belakangi oleh kemampuannya yang begitu komplit. Ronaldo menyadari benar jika ada banyak pihak yang mengeklaim bahwa Lionel Messi, Pele, Diego Maradona adalah yang terbaik. Namun, mega bintang asal Portugal tersebut tidak mempermasalahkannya dan menghormati pandangan itu. Saya pikir saya adalah pemain sepak bola paling lengkap yang pernah ada. Menyebut Cristiano tidak lengkap adalah sebuah kebohongan. Orang-orang mungkin menyukai Messi, Maradona atau Pele, dan saya menghormatinya, tetapi saya adalah yang paling lengkap. Saya adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dari saya dalam sejarah sepak bola dan saya mengatakannya dengan tulus. Saya ahli dalam menyundul bola, ahli melakukan tendangan bebas, saya juga cepat, saya kuat, dan banyak melompat, tutur Cristiano. Status sebagai pemain terbaik memang sudah didapatkan oleh Cristiano Ronaldo. Sampai saat ini ia sudah mengumpulkan 5 gelar Ballon d'Or. Pembahasan soal siapa sosok pemain terbaik di sepak bola sepanjang masa memang masih menjadi topik yang hangat. Terlebih Messi dan Ronaldo sampai saat ini masih belum pensiun. Di satu sisi, Ronaldo juga sedang mengejar rekor ambisius yakni mencetak 1000 gol sepanjang karirnya. Kalau menurut kalian siapa yang terbaik? Jagat media sosial diramaikan dengan kata "stay humble" yang jadi trending. Kata-kata itu mengacu ucapan Erling Haaland yang jadi blunder saat bersua Arsenal. Manchester City bertekuk lutut saat bertandang ke markas Arsenal. Juara bertahan Premier League itu menyerah 1-5. Kekalahan Man City dari Arsenal bikin heboh penggemar di dunia maya. Stay humble dan stay humble mencuat dalam trending topik pertandingan kedua tim. Fans membagikan meme "stay humble" di lini masa X. Pada gambar-gambar yang dibagikan hampir semuanya mencantumkan gambar dan foto Erling Haaland. Usut punya usut. Kata-kata itu merupakan sindiran buat Haaland. Bomber Manchester City itu mengatakan, "Stay humble," saat pertemuan pertama kedua tim di Etihad Stadium. Haaland kala itu meminta manajer Arsenal, Mikel Arteta, untuk stay humble alias tetap rendah hati. Gesturnya itu memantik emosi Gabriel Jesus, hingga keduanya terlibat adu mulut. "Stay humble stay humble kata Haaland sambil menepuk pundak Mikel Arteta. 5 bulan kemudian omongan Haaland justru berbalik buat dirinya di Emirates Stadium. Fans Arsenal membawa banner kecaman kepada Haaland dengan kata-kata, "Stay humble." Arsenal secara tersirat turut menyindir Haaland selepas pertandingan. Emirates Stadium memutar lagu Kendrick Lamar berjudul "Humble", yang mana liriknya menjurus ucapan striker 24 tahun tersebut. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Guardiola sempat ditanya mengenai selebrasi Luis Kelly dan sindiran yang diterima Haaland. Sang pelatih asal Spanyol memberikan respons singkat dan tenang. "Saya tidak melihatnya mereka melakukan itu. Itu bagus," ucap Guardiola dengan ekspresi datar seperti dikutip Mirror. Setelah beberapa detik hening, Guardiola mengulang jawabannya, "Itu bagus." Menariknya, sebelum meninggalkan konferensi pers, Guardiola terlihat berbisik kepada petugas media City dan bertanya, "Apakah kamu suka jawaban saya?" Yang semakin menunjukkan sikapnya yang dingin terhadap situasi ini. Berita mengenai Jai Itzes yang bergabung dengan Juventus memang sangat menarik perhatian, terutama bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Jika transfer ini terwujud, Itzes akan menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain di klub top Eropa seperti Juventus, yang merupakan salah satu klub paling menonjol di dunia. Dengan harga 20 juta euro, Itzes juga akan menjadi bek termahal yang dibeli oleh Juventus dalam 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai dan potensi yang dimiliki oleh pemain muda ini. Tingginya bandrol tersebut mencerminkan performa dan kemampuan Itzes di lapangan, serta kepercayaan manajemen Juventus terhadap kemampuannya untuk berkontribusi di tim. Transfer ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi Itzes dan keluarganya,
tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mendukungnya. Semoga jika transfer ini terwujud, Itzes dapat menunjukkan performa terbaiknya dan mengukir prestasi di Eropa. Marcus Rashford telah resmi dipinjamkan ke Aston Villa hingga akhir musim 2024-2025. Villa menyelesaikan negosiasi dengan cepat dan akan menanggung 70% gaji Rashford, dengan opsi pembelian permanen senilai 40 juta pound sterling. Kepindahan Tyrell Malacia dari Manchester United ke Benfica gagal terwujud, karena kedua klub tidak mencapai kesepakatan mengenai biaya pinjaman dan opsi pembelian. Situasi ini terjadi menjelang penutupan bursa transfer musim dingin 2025. Aston Villa telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain, PSG, untuk meminjam Marco Asensio hingga akhir musim ini, menurut laporan dari akun X Fabrizio Romano. Dalam kesepakatan ini, Aston Villa akan menanggung 100% gaji Asensio hingga bulan Juni mendatang. Perlu dicatat bahwa tidak ada opsi pembelian dalam kontrak pinjaman ini, dan Asensio dijadwalkan untuk menjalani tes medis di Inggris pada hari ini. Kesepakatan ini muncul setelah Asensio mengalami kesulitan dalam mendapatkan waktu bermain reguler di PSG. Musim ini, ia hanya tampil selama 6 menit dalam satu pertandingan dan 7 menit dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kehadiran Vichak Kvaratskhelia di lini serang PSG semakin mempersempit peluang Asensio untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Cody Gakpo, penyerang timnas Belanda, membagikan pengalamannya menghadapi Lionel Messi dan Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar. Pertemuan itu terjadi di perempat final, sebuah laga yang penuh emosi dan menjadi sorotan dunia. Gakpo menggambarkan duel melawan Argentina sebagai pertandingan penuh drama yang ia sebut Battle of Lusail. Ia menyamakan suasana pertandingan tersebut dengan serial populer Game of Thrones, penuh dengan kejutan yang sulit diprediksi. Pertandingan itu tidak akan pernah saya lupakan. Rasanya seperti sebuah cerita dengan plot yang terus berubah, ujar Gakpo. Dan ketika Anda merasa tahu bagaimana akhirnya, semuanya berubah lagi. Biasanya Messi memulai pertandingan dengan tenang, mengamati ruang dan pergerakan lawan. Tapi kali ini, sejak menit pertama, dia langsung menampilkan sentuhan ajaib, dribble, dan pergerakan yang memukau. Lanjut Gakpo. Anda bisa merasakan betapa pentingnya Piala Dunia ini bagi dirinya. Joao Felix resmi diperkenalkan sebagai pemain baru AC Milan setelah bergabung dengan klub tersebut menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Pemain berusia 25 tahun ini akan mengenakan nomor punggung 79 dan dipinjam dari Chelsea hingga akhir musim. Dalam pernyataan resmi, AC Milan mengungkapkan kebahagiaan mereka atas perekrutan Felix, yang telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2025. Dengan kehadiran Felix, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim Rossoneri dalam kompetisi yang akan datang. Sergio Ramos, bek tengah veteran yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya, akhirnya menemukan klub baru setelah masa absen yang cukup lama. Setelah meninggalkan Sevilla, di mana ia kembali bermain selama 1 tahun, Ramos sempat menjadi incaran beberapa klub dari berbagai liga, termasuk Arab Saudi, San Diego FC di AS, Boca Juniors di Argentina, dan Corinthians di Brasil. Namun, negosiasi dengan klub-klub tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi Ramos. Dengan pengalaman dan rekornya yang mengesankan, Ramos diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan di klub barunya. Meskipun sudah berusia 38 tahun, banyak yang percaya bahwa kualitas dan kepemimpinannya di lapangan masih sangat berharga. Kini, para penggemar dan pengamat sepak bola menantikan langkah selanjutnya dalam karirnya dan bagaimana ia akan beradaptasi di lingkungan baru. Mantan bek Southampton Jose Fonte mengungkapkan bahwa Portugal dan Sporting CP akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika Cristiano Ronaldo memutuskan untuk mengakhiri karirnya di klub masa kecilnya itu. Pemain berusia 39 tahun itu memulai perjalanan profesionalnya di Sporting pada 2002 sebelum pindah ke klub-klub top Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, di mana ia membuktikan dirinya sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Ronaldo, yang genap berusia 40 tahun saat ini, belum menandatangani kontrak baru dengan Al Nassr, sebagaimana kontraknya saat ini akan habis pada akhir musim 2024-25. Namun, Marca melaporkan bulan lalu bahwa ikon Portugal itu akan segera ditawari perpanjangan kontrak besar yang dapat membuatnya mendapatkan gaji 550.000 euro per hari. Fonte mengatakan kepada Boele Sports, "Jangan salah,
bagi Portugal, Sporting, dan bagi semua penggemar sepak bola di Portugal. Kembalinya Cristiano Ronaldo akan menjadi impian utama. Ia akan mengangkat liga, mendatangkan lebih banyak uang, mendatangkan lebih banyak investasi. Sayangnya, itu bukan keputusan kami padanya. Namun, siapa tahu? Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan itu. Namun, bagi kami di Portugal, akan menjadi mimpi yang sangat besar untuk memiliki seseorang seperti dia kembali ke Sporting dan Portugal. Sungguh kisah yang luar biasa, tutup bek yang kini memperkuat Casa Pia tersebut.